Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pagi ini adalah pekan terakhir dari La Liga yang kita bisa tahu juaranya adalah Madrid ya, tapi lebih tepatnya ke Atletico. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa sih bisa Atletico yang juara, kenapa nggak Real, kenapa nggak Barca. Oke, sebelum itu mari kita perkenalkan teman-teman. Dulu saya Bung Richard, ada teman saya Bung Rija Halo. dan Bung Ian. Menurut Bung Ian gimana nih Atletico penampilannya setelah menang lawan apa sih? Valladolid. Itu Valladolid ya? Valladolid gitu ya. Valladolid berarti udah ini ya, udah fix degradasi ya? Sih iya. Waduh, sedih juga sih ngelihatnya jadi apa? Jadi pas Atletico juara ada pemandangan yang apa beda banget gitu ya. Jomplang, yang satu pada senang, yang satu benar-benar nangis gitu. Iya. Di stadion Valladolid ya mainnya. Ya tapi yang Setel lagu Rosa Aku Menangis. tandingan ada menang ada kalah lah. Ya kalau misalnya kita ngomongin ya faktor-faktor yang bikin Atletico kenapa bisa juara La Liga, emang sih pas sebelum pertengahan musim, pas awal musim memang bagus tuh kan performanya, konsisten gitu, banyak raw poin, terus selisihnya sempat jauh banget sama Barcelona sama Madrid. Tapi selepas paruh pertama masuk paruh kedua di Januari udah mulai nurun terus sampai ya akhirnya kan penentuan juaranya tuh ini di pekan-pekan terakhir ini, sampai pekan terakhir baru ketahuan gitu ya. Padahal kalau misalnya Atletico bisa sekonsisten pas paruh pertama tuh ya mungkin bisa lebih awal gitu mereka jadi juara. Tapi ya juara sih tetap juara gitu ya, tetap harus kita apresiasi. Kalau untuk ini sih faktor terbesar sih pasti ini ya, pasti kehadiran Luis Suarez gitu ya. Kalau misalnya gue secara khusus ngebahas Luis Suarez gitu, kalau misalnya gue jadi pelatih nih ya, gue pasti bakalan pengen banget gitu pemain kayak Luis Suarez. Soalnya ya dia ini dia pemain yang memang ini punya mental juara gitu ya, yang paling kentara tuh Menggigit ya? iya, menggigit secara fisik maupun secara mental gitu ya. Iya. Ya kentara banget tuh pas lawan Barcelona gitu ya, dimana kan ini tim yang musim lalu baru dia bela, terus memang hubungannya sama pemain Barcelona dekat banget gitu ya, apalagi sama Messi. Tapi pas di pertandingan tuh dia ini bisa tampil profesional gitu ya, sampai masih bisa diving gitu. Yang udah jadi ciri khasnya Suarez tuh masih walaupun lawan Barcelona tuh nggak setengah-setengah gitu mainnya. Terus ya emang terutama di 3 pertandingan terakhir dia bisa nyetak gol yang krusial gitu. Jadi penentu gol yang bisa ngebuat Atletico tuh ini bisa ngeraih poin gitu. Terus apalagi ya, selain faktor Luis Suarez, juga ini sih kalau kata gue lebih ada ini juga sih, formasi Simone nggak terlalu monoton kayak musim-musim lalu. Jadi musim ini lebih banyak variasi gitu ya. Kan biasanya dia pakemnya 4-4-2. Musim ini dia berani pakai 3 back gitu, banyakin gelandang tengah, di mana dia back sayapnya kan biasanya back sayap murni, sekarang kayak Carrasco, terus di kanan tuh ada Llorente gitu ya, yang notabene winger atau enggak pemain tengah tuh dijadiin ini pemain sayap menyerang gitu, mirip-mirip pinter lah strateginya gitu ya, dengan pakai 2 penyerang. Terus ya, kedalaman squad juga lebih bagus sih tahun ini. Di bek kanan aja misalnya ada Kieran Trippier, terus Simone Verdasco yang bawa Kroasia ke final Piala Dunia juga udah mulai mainnya udah mulai bagus lagi gitu ya. Terus bek tengahnya juga ada Savic, terus ada Felipe, terus ada si Gimenez gitu. Jadi misalnya ada salah satu pemain yang cedera,
Atletico masih bisa konsisten gitu mainnya, soalnya kedalaman skuadnya juga lebih bagus tahun ini. Mungkin itu sih kalau dari gue sih ya itu sih faktor-faktornya. Lebih ke yang pertama sih Luis Suarez, yang kedua karena kedalaman skuadnya lebih bagus daripada musim lalu. Gitu kira-kira Bung Richard. Berarti faktor ini ya, ada banyak pemain bagus ya buat musim ini ya di Atletico ya. Ya. Mungkin kalau Madrid sama Barcelona bisa dibahas, kan bagus juga ya mainnya musim ini tuh. Iya. Bisa dibahas mungkin sama yang lain nanti. Yang paling sukses tuh Suarez ya, sama Carrasco ya. Iya, Suarez sih lebih ke Suarez sih ya. Pemain transfer yang paling sukses ya buat musim ini. Iya. Yang bisa ini benar-benar ini siapa? Pemain juara gitu ya. Di momen-momen penting krusial di pertandingan besar tuh beda gitu ya mentalitasnya antara pemain yang punya mental juara sama yang enggak gitu. Terutama di pertandingan ini. Kalau Bung Rija gimana nih tanggapannya Bung Rija? Ya, kalau gue ya menambahkan aja kali ya. Lagi itu kayak gitu. Menambahkan aja. Bener sih tadi ya faktor Suarez ya paling besar lah ya di Atletico. Walaupun secara individual performance kan memang masih kalah tuh sama Messi. Messi kan kontribusinya besar banget di Barcelona. Dia juga jadi top skor, terus assist juga termasuk top 5 ya kalau nggak salah assist di La Liga. Nah, cuman itu juga yang jadi apa ya, membuat si Barcelona itu nggak apa ya naik turun lah ibaratnya, dan si Atletico lebih, jadi intinya sih lebih solid sih secara tim si Atletico ini. Ya kalau kita mau coba baca statistik juga, kalau kita lihat dari gol dan assist di Atletico itu lebih banyak berperan gitu dan terbagi perannya. Top scorer itu lebih ke Luis Suarez misalnya. Tentu kalau lagi buntu Luis Suarez ada Korea juga gitu. Nah, terus untuk assist ya memang tadi udah sempat dibahas sama Bu Ian, kanan dan kiri mungkin nggak kanan dan kiri ya. Kiri memang pasti si Carrasco, cuman di kanan kan Llorente kadang di tengah, kadang di kanan gitu. Apa namanya? Tapi ibaratnya hidup lah, dan apa secara formasi yang tadi Mbak Bung Ian juga bilang lebih cair si Atletico. Kadang yaitu si Carrasco bisa di tengah, bisa di depan gitu. Llorente juga sama, bisa di tengah, bisa di kanan gitu. Jadi ya itulah, dan si Atletico ya lebih ini aja sih, lebih solid aja menurut gua secara tim gitu. Nah, memang yang mungkin butuh dijadikan sorotan, kenapa sih mereka bisa sempat tergelincir? Ya mungkin nanti mungkin bisa nambahin juga gitu. Kenapa mereka sempat tergelincir juga? Karena secara memang kalau kita bandingkan kualitas individu ya dibandingkan Real Madrid dan Barcelona gitu, menurut gua mungkin entah bisa dibilang cuman kalau bilang sama sih enggak sih menurut gua. Mungkin kalau tahun depan iya ya, kalau pemain Atletico nggak banyak dibeli tim-tim besar Eropa gitu. Tapi kalau untuk musim ini sebenarnya masih belum sewahnya Barcelona atau atau Real Madrid lah. Ya kalau kita mau head to head misalnya Messi, Benzema dengan Suarez gitu. Kalau kita lihat dari papan top skor, Messi sama Benzema tuh masih di atas Suarez gitu. Terus assist di Madrid ada Toni Kroos gitu. Nah, cuman di Barcelona nih memang yang kurang dari segi assist gitu. Cuman kan kalau kita lihat sebenarnya dari nama-nama di Barcelona ada Anthony Griezmann, ada Ousmane Dembele, sayang juga Ansu Fati cedera gitu, yang promising youth player. Terus ya mungkin kalau Barcelona lebih ke belakangnya kali ya yang rapuh ya kalau Barcelona. Sehingga supply ke kan kalau
Sir Alex kan pernah bilang kalau untuk menang memang lu harus bermain menyerang, tapi kalau untuk juara lu juga harus bisa bertahan gitu. Nah, kenapa Barcelona nggak bisa juara? Karena pertahanannya nih kurang gitu. Walaupun penyerangan secara ini ya, mungkin secara ringkasan rangkuman gitu bagus, walaupun ada naik turun lah, terutama ketika Messi-nya lagi kurang bagus gitu ya, kelihatan banget permainan Barcelona gitu. Terus sebenarnya di awal musim Barcelona bagus tuh dengan ada Ansu Fati, tapi pas Ansu Fati cedera ya udah balik lagi ke Messi fokusnya gitu. Anthony Griezmann angin-anginan gitu. Terus Coutinho juga sama gitu kan, diharapkan dia jadi playmaker kan Coutinho. Cuman balik lagi ke Messi aja semuanya. Itu yang bikin Barcelona nggak bisa merengkuh juara sih menurut gua. Terus ya kalau kita ngomongin Real Madrid, ya faktor pelatih kali ya. Ada beberapa kali gua rasa Zidane itu blunder sih, terutama ketika Benzema cedera gitu kan. Madrid kan agak terseok-seok tuh ketika Benzema cedera gitu, walaupun tadi masih ada Toni Kroos gitu. Kebalikannya Barcelona sebenarnya, Madrid secara lini tengah tuh bagus gitu, secara belakang juga bagus, cuman sayangnya apesnya di belakang kan banyak bagusnya tuh karena pemain senior kayak Ramos dan dengan Varane kan. Cuman Ramos sama Varane sempat cedera lumayan lama gitu. Nah, itu yang bikin jelek. Terutama terus di depannya yaitu masih Benzema sentris lah. Jadi terlalu fokus ke Benzema gitu. Dan ketika Benzema cedera udah habis. Nah, Atletico sebenarnya hampir mirip sih sama Real Madrid. Kalau kita ngomong tadi misalnya aja Suarez cedera. Musim ini setahu gue si Suarez nggak ada cedera deh. Jadi ya itu lagi bisa jadi Atletico nggak kayak sekarang nih kalau Suarez cedera gitu. Nah, jadi terbantu juga sama fitnessnya pemainnya mereka sih di Atletico. Mungkin ngaruh juga ya ketika mereka udah tersingkir lebih awal di zona Champions gitu dengan piala lain, jadi mereka lebih fokus di La Liga, sementara kayak Barcelona sama Real Madrid masih fokus ke beberapa kejuaraan gitu. Jadi terpecah fokusnya. Mungkin itu juga ada ngaruh. Nah, cuman ya memang pertanyaan gue pribadi sih, mungkin Bung Ian juga bisa jawab atau Bung Richard juga bisa jawab gitu. Apa sih faktor yang bikin Atletico tuh sempat jatuh terus dia membuat si Madrid dan Barcelona ini punya harapan buat ngejar gitu. Kan tadi sempat diomongin juga Atletico tuh sempat lumayan jauh lah jarak poinnya. Nah, tapi menjelang akhir malah dia sempat turun gitu. Dan yang kayak tadi Bung Ian sebutkan, harusnya bisa di pekan 36 atau 35 tuh mereka udah bisa nyegel juara gitu, tapi mereka malah ya kayak buang-buang poin itulah. Gitu sih kalau dari gua. Kalau gue sih menurut gue ya, yang Atletico sih sama aja ya. Yang jadi masalah tuh dari Barca sama Madrid yang melemah. Karena yang lu bilang kan kayak pemain bertahan si Barca itu melemah, sedangkan tidak ada transfer keluar dari pemain bertahannya si Barca gitu, malah ada pemain masuk dari Luis Suarez sama Rakitic. Kalau menurut gue sih di Barca itu dua pemain kunci itu keluar, nah itu yang menyebabkan si Barca tuh melemah. Nah, dua pemain itu sayangnya tuh diambil oleh tim rival mereka, satunya ke Sevilla yang sekarang posisi 4 ya, satunya lagi ke Atletico. Nah, itu menjadi daya gempur dari si Atletico sendiri gitu. Dan dari si Real Madrid-nya juga apa ya? Banyak pemain bagus-bagus yang keluar di musim ini, kayak kalau gue baca ya, ada Odegaard, terus ada Jovic, Bell, sama
Rodriguez, James Rodriguez. Ya, jadi si Atletico-nya performanya bagus. Nah, si Madrid sama si Barkanya yang transfer pemain yang jelek menurut gua itu sih. Jadi si Barca sama Madrid yang melemah membuat si Atletico tuh bertahan sampai sekarang. Karena formasinya masih kayak tahun lalu, chance buat Barca sama Madrid tuh lebih besar mungkin, lebih besar lah karena Madrid kalau Madrid masih ada Bale atau masih ada James Rodriguez, jadi passing-passingnya atau daya gempurnya masih seimbang. Ketika Rakitic tidak keluar atau Suarez tidak keluar, itu daya gempurnya Barca juga masih bagus. Dan ketika Suarez tidak di Atletico, mereka mungkin masih pakai Morata ya, yang itu masih angin-anginan. Jadi itu menurut gue sih dari Barca sama si Madridnya sih yang melemah. Itu dua itu aja sih. Gimana Bung Ian? Menurut lu Bung Ian? Iya, udah sih. Paling ya itu aja ngejawab pertanyaan Bung Rija. Kenapa sempat pas masuk awal-awal paruh kedua sempat ngelos gitu ya, banyak poin hilang. Itu kalau kata gue sih ini emang mental juaranya belum keasah gitu ya Atletico. Soalnya kan terakhir tuh pas zamannya David Villa mereka terakhir juara gitu ya. Dan ini masih pemain-pemain angkatan baru. Ya emang ini belum ini mental juaranya belum kebentuk gitu. Saat mereka di puncak gitu dengan poin yang jauh, terus saat mereka beberapa kali gitu ya mengalami kekalahan beruntun, mentalnya tuh sempat jatuh sebenarnya, mentalnya sempat jatuh di situ. Sempat jatuh dan sepakat juga sih momentumnya pas mereka gugur dari Liga Champions, jadi mereka bisa fokus lagi gitu, udah nggak kebagi fokusnya, jadi fokus ke La Liga baru tuh mereka bisa bisa konsisten ngeraih poin banyak lagi gitu. Itu sih lebih ke mentalitas sih, jadi emang belum kebukti gitu mental juaranya Atletico, makanya banyak poin hilang gitu ya. Makanya di sini pentingnya Luis Suarez buat Atletico, kenapa penting banget ya itu. Dia emang udah pemain yang memang sering juara, mentalitasnya juga bagus. Jadinya ya Atletico bisa juara gitu ya sampai akhir musim nih. Atletico juara. Selain faktor yang disebutin Bung Rika tadi. Tapi kalau tadi gue juga lupa nggak nggak sih tadi Bung Ian ngomong terakhir Atletico juara waktu masih ada David Villa. Berarti kita ketemu fakta baru juga nih. Sebelum ke Atletico kan David Villa tuh di Barcelona. Jadi kayaknya Atletico kalau mau juara dia harus beli pemain dari pemain top Barcelona, musim depannya dia juara deh kayaknya. Bisa begitu nggak sih? Ini dua kali nih. Kayak ada Javu jadinya ya. Iya, soalnya lagi bagus sama Villa, pas di Barcelona juga masih bagus gitu, masih layak lah gitu ya, tapi karena faktor pelatih mungkin nggak cocok sama taktiknya, jadinya mereka dilepas gitu. Iya, kayak kena karma sendiri gitu Barcelona. Iya. Pemain-pemain yang punya peranan penting tapi gitu nggak dihargai karena mungkin terlalu ini ke Messi gitu ya, fokusnya tuh ke Messi. Iya. Keulang lagi jadinya nih. Iya, keulang lagi makanya jadi baru nggak tuh kalau Bung Ian tadi ngomongin Atletico terakhir juara waktu ada David Villa. Berarti kan David Villa setelah dia dari Barcelona gue pikir. Iya. Jadi kayaknya cuma setahun doang tuh di Atletico. Habis dia juara dia langsung pergi kayaknya ke MLS ya. Kayaknya. Nah, nggak tahu nih Suarez nih karena Suarez kan belum tua-tua amat dan masih gacor juga sih. Oke, menarik menurut gua. Nah, mungkin tambahan juga sih tadi dari Bung Richard mungkin yang ya kenapa lebih ke kenapa sih mereka jual-jual pemain bintang, lebih ke pandemi menurut gua. Jadi ini juga menyebabkan kelihatan sisi manajemen lah. Jadi sisi manajemen yang mungkin dari Atletico lebih baik gitu. Jadi lebih bisa karena kan Atletico kan dia
nggak apa ya, mungkin ya kalau sekarang dia ada nih pemain bintangnya si Suarez misalnya. Nah sebelumnya kan dia mereka itu tim yang nggak terlalu banyak pemain bintangnya. Jadi secara segi finansial penggajian gitu, mereka nggak menurut gue sih nggak terlalu terdampak lah ya sama COVID gitu, sama pandemi. Beda halnya dengan Barcelona dan Real Madrid ketika pandemi ini terjadi gitu. Ya kayaknya sih harusnya mereka juga kena ya dampaknya yang lumayan ya dari sisi finansial ya. Itu juga mungkin pertimbangan dari sisi manajemen jual-jual pemain yang tadi disebutin tuh sama Bung Richard gitu. Nah, cuman mereka memang nggak siap untuk tanda petik lapis duanya ya. Untuk naikin pemain-pemain muda itu memang nggak siap, lebih siapan Atletico secara tim gitu. Atletico nggak terlalu terpengaruh, tapi memang setuju kalau tadi Bung Ian ngomong soal mental juara, setuju sih. Nah, cuman mungkin nanti bisa dibalikin lagi nih dengan Atletico bisa mempertahankan nih di peringkat 1, maksudnya bisa juara nih. Apakah udah kebentuk tuh mental juaranya pemain Atletico dengan terus gimana nih nasibnya pemain Atletico yang sekarang juara gitu? Apakah akan banyak diincar klub besar? Contoh kayak Kieran Trippier, walaupun udah tua gitu ya. Kalau nggak salah gue ada minat dari MU buat beli pelapis jadi Wan Bisaka. Joao Felix, kalau nggak salah sempat diisukan, cuman Atletico nggak mau jual gitu. Mungkin kayak Carrasco, Llorente juga kalau nggak salah mau dibeli sama mana gitu. Kayaknya klub IPL deh, cuman gue lupa apa City atau mana gitu. Nah, gimana nih buat tim juara ini gitu? Apakah lagi-lagi akan dijual-jual? Karena kalau kita lihat Atletico ya itu dia bisnisnya jalan, bisnis dalam artian kalau Real Madrid kan bisnisnya memang dia beli pemain bintang terus dia jual jersey gitu, lain-lain gitu. Mungkin karena pandemi ini orang nggak punya duit buat beli itu gitu. Jadi ya lumayan terkena gitu dampaknya secara finansial. Sedangkan Atletico secara bisnis kan dia kayak Ajax, bikin dalam tanda petik mengorbitkan pemain terus dia jual gitu. Nah kayak gitulah. Nah gimana nih menurut Bung Richard sama Bung Ian nih? Bung Ian dulu silakan. Iya, kalau ini sih lebih ini sih ya menyoroti Llorente yang hot prospect buat Atletico karena usianya masih cenderung masih agak muda lah, 25-an dia. Terus dia bisa main di berbagai macam posisi, itu yang jadi keuntungannya. Terus untuk mentalitas juara ini sih gue juga masih agak ragu sih gitu ya. Itu tadi kata Bung Rija, soalnya Atletico itu tipe tim yang ngasilin uang tuh dari ngejual pemain gitu ya. Pas mereka jadi juara banyak gitu, si Diego Costa yang memang jadi salah satu faktor utama kenapa Atletico juara langsung dijual ke Chelsea. Jadinya pas musim ini mereka nggak juara lagi gitu. Jadinya ya tergantung manajemennya gimana nih. Kalau misalnya memang pengen jadi tim besar, bisa di La Liga sama Liga Champions, ya harusnya mereka tetap mempertahankan pemain yang sekarang gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, nah tadi Bung ya sempat tadi kalau pengen jadi tim besar, sepakat nggak nih Bung Richard? Berarti asumsi gue berarti Atletico belum tim besar nih Bung Richard, gimana? Atletico udah sih, cuman maksudnya tim besar itu mungkin yang bisa mempertahankan gelar mungkin ya, atau bisa merebut champion itu mungkin maksudnya kalau tim besar itu kan standar Liga Eropa kan champion lah, udah apresiasi paling tinggi lah di sepak bola Eropa. Itu sih kalau menurut gue, biar supaya dapat piala champion kalau menurut gue sih maksudnya besar itu. Gitu sih. Dan menurut gue sih kalau misalnya transfer yang salah di Barca tuh mereka tuh jual pemain-pemainnya murah tapi beli pemain-pemain yang
apa namanya, underrated tapi overpriced gitu. Itu Overrated sih salahnya di Barca kemarin. overrated kalau gitu. Hah? Overrated berarti. Overrated kalau gitu berarti. Nah itu sih. Jadi ya kayak Suarez yang belum layak dijual, Rakitic belum layak dijual hanya karena ganti pelatih yang tidak suka atau tidak setuju, ada ingin merombak formasinya. Begitu itu hilang, oke itu hilang, cuman harganya tuh terlalu murah buat pemain bintang sekelas itu. Gitu sih. Itu sih yang membuat kenapa Barca jatuh. Dan Real Madrid sih dia belum nemu pemain bintang seperti Ronaldo ya yang untuk siap dibeli. Mungkin musim depan nggak tahu siapa sih. Nah, sejauh ini yang paling bersinar masih Ronaldo sama Messi sih. Udah cuma dua itu. Walaupun Ronaldo udah di Juve juga masih bersinar gitu dan nggak ada yang bisa ngalahin sinarnya kayak Ronaldo selain mereka. Paling nggak Pogba atau siapa Bruno Fernandes mungkin karena gol-gol free-kick-nya yang bagus mungkin, atau Hernandez atau gimana, atau Brahim Diaz balik, tapi musim ini belum ada yang secemerlang Ronaldo sih. Ceballos nggak Ceballos? Apa? Siapa yang dari Milan? Brahim Diaz. Bukan, yang selalu bikin kalah. Oh, Castillejo. Bisa ya. Itu nggak mungkin sih. Dari 0 sampai 10 itu 0 sih kalau menurut gue, minus. Oke, tadi sempat sebutin juga tuh dari Bung Ian sama Bu Richard tentang pelatih ya. Nah, mungkin kita sedikit bahas lah soal pelatih nih. Pertama dari Atletico si Diego Simeone nih. Wah, kemarin kan Bung Richard sempat ngasih list tuh pelatih top lah. Nah, ini kira-kira Diego Simeone ini termasuk pelatih top nggak? Terus yang kedua nasibnya Koeman dan Zidane nih gimana? Karena Zidane digosip-gosipkan juga walaupun kemarin statementnya Juve ya dia tetap pertahankan Pirlo dari Nedved, cuman Zidane tetap aja ada isu dia mau ditarik ke Juve gitu. Terus si Koeman juga mau dipecat nih katanya. Walaupun nggak tahu nih penggantinya siapa gitu. Nah, mungkin dari Bung Ian dan Bung Richard ada pandangan nih terkait tiga pelatih ini. Mungkin kualitas juga secara individu pelatih. Kalau boleh di ranking ini gimana nih kira-kira? Pelatih La Liga tetap Simeone sih untuk saat ini. 2 Zidane. Enggak sih. Zidane nggak tahu, dia masih belum bisa dapat pemain muda yang bagus sih, pemain muda yang bersinar sih. Itu sih. Orangnya itu doang. Kalau Koeman, gue nggak ngerti lah. Udah dirombak bagaimanapun, udah dijual-jualin, masih kalah itu seperti menurut gue. Karena kesalahan dia tuh, dia ngejual-jual pemain, habis itu dia ngebeli pemain, dirombak total, habis itu mesti kalah. Itu sih. Sayang sih. Iya. Habis itu pelatih Sevilla mungkin ya. Itu juga bagus tuh. Apa sih? Pelatih Sevilla. Lopetegui. Iya. Dia mantan pelatih Barcelona juga kan kemarin. Madrid. Sempat ya Barcelona? Enggak. Madrid ya. Madrid ya. Kalau Erik Umri apa? Mantan pelatih Arsenal tuh. Unai Itu di mana sih? Villarreal. Nah, itu Villarreal. Pelatih bagus tuh kalau menurut gua. Ya mungkin kalau dia pindah ke Sevilla, pindah ke Barca mungkin jadi bagus Barkanya. Oke, Bung Ian gimana Bung Ian kira-kira? Iya, kalau pribadi sih ini pelatih itu ini pelatih yang memang punya pakem permainan ini ya khas gitu, ciri khas pakem permainan gitu ya. Kalau misalnya setting, gue sih masih untuk ngelihat kondisi dari sisi pemain yang ada sama peringkat di klasmen, gue sih lebih cenderung Zidane ya, yang ngelihat Madrid masih bisa
bersaing sampai pekan terakhir dengan kondisi yang kurang ideal sebenarnya karena banyak cedera gitu. Kalau misalnya kita perjalanan ini, terus Simone sih emang udah lama banget ya ngelatih Atletico tuh, dan gue sih bisa bilang Simone emang pelatih kelas dunia gitu. Soalnya gue masih ingat sebelum Diego Simone belum ke Atletico, mereka tuh ini pemainnya bagus, tapi bisa bersaing di papan atas La Liga gitu. Nah semenjak Simone datang tuh mereka konsisten tingkat 2 atau 3 gitu, bisa 3 besar. Jadinya Simone juga pelatih yang bagus, dan musim ini dia lebih berani menyerang gitu, mainnya nggak sepragmatis biasanya gitu. Terus kalau misalnya kita ngeliat track recordnya gitu ya, melatih di Belanda, dia tuh sebenarnya bagus gitu, tapi sayangnya pas dia minta Depay gitu di Barcelona, manajer ini nggak mau bulin dan Koeman gitu. Jadi memang ada beberapa pemain yang ingin Koeman belum bisa diwujudin Barcelona. Jadi kalau gue sih ngelihat Koeman sebenarnya ketemu nih yang pas buat apa yang dia Barcelona, tapi ya sayangnya ini aja sih kemarin, karena gue sih wajar sih karena Barcelona pemainnya masih pada muda, terutama gitu ya, terutama pemain tengahnya juga masih pada muda, jadinya ya harus ikhlas kalau buat Koeman sih. Gue sih pengennya sih kalau gue pribadi pengennya lanjut Koeman, pengennya sih musim depan gitu, dikasih waktu lah semusim gitu, semusim 2 musim lagi, kayak klub di Liverpool nggak langsung instan, tapi pas udah musim-musim kesini dia bisa membentuk tim, udah mulai bentuk gitu apa yang si klub pengen gitu, mungkin sama gitu maksudnya kayak Koeman gitu kalau misalnya Barcelona mau agak sedikit bersabar gitu. Iya Ya kalau gue sih mirip ya sama Bung Ian ya. Cuman mungkin kalau ya gue bahas yang ini dulu deh ya. Kalau Simeone memang sebelum mereka waktu awal-awal Simeone 1 apa 2 tahun setelah dia ngelatih Atletico juga apa namanya? Gue udah yakin gitu dia bisa membawa tim lah ke lebih baik ke depannya gitu. Ya mirip-mirip lah kayak kepercayaan gue sama Ole gitu. Cuman bedanya sama Diego Simeone ini dia kan nggak terlalu dikasih apa ya, karena tadi disebutkan Atletico tuh awal-awal tuh punya kualitas pemain bagus tapi nggak bisa bersaing di papan atas. Nah, Simeone ini dari tahun ke tahun bertransformasi sih timnya dia gitu, walaupun main pragmatis gitu, mainnya bertahan, cuman kan ya balik lagi ya kualitas pemainnya memang segitu gitu ya kan, dia pengen juara gitu ya, balik yang tadi gue bilang kalau lu mau juara pertahanan lu bagus gitu, nah kalau mau menang penyerangan lu bagus gitu. Nah dia kayaknya mulainya dari pertahanan yang dia benahi, baru pelan-pelan ke depan gitu sampai ketika dia mau juara ya tadi sempat ya mungkin kebetulan juga gitu ya, juaranya pas dia beli striker top kayak David Villa sama Luis Suarez gitu. Tapi secara segi pertahanan mereka udah terbentuk tuh si Barcelona gitu. Si Atletico. Nah, ya menurut gue agree sih sama Bung Richard juga. Untuk sekarang bisa dibilang Diego Simeone top lah. Terutama gue lumayan suka sama dia tuh waktu dia main di Lazio, kan dia pernah main di Lazio kan, makanya waktu awal-awal tuh gue berharap dia kapan nih dia pindah ke Lazio nih timnya dia, karena dia pernah bilang juga dia mungkin suatu saat balik ke Lazio gitu. Tapi ya dengan progresnya Lazio di bawah Simone Inzaghi juga nggak jelek-jelek amat sebenarnya sih gitu. Nah terus yang kedua Koeman ya. Koeman tadi gue agree juga, pemain sih memang pemain, jadi nggak bisa dilihat karena pemainnya
begitu gitu pelatihnya juga diibaratkan jelek gitu. Terutama ya dia dapat pemain yang segitu yang nggak punya banyak pengalaman gitu. Praktis ya makanya masih tahun ini masih mengandalkan Messi gitu. Dan apa ya yang diharapkan kayak Anthony Griezmann sama Coutinho nggak kelihatan gitu ya. Ya jadinya ya begitu, tapi dengan mereka di peringkat 3 aja tuh sebenarnya udah bagus sih secara tim ya menurut gua. Makanya ditambah track recordnya Koeman waktu di Belanda kan memang juga di Belanda dia juga progres ya mainnya, nggak tiba-tiba langsung belanja langsung bagus gitu, tapi ada progresnya gitu. Nah dari gue sih sebenarnya sepakat tadi sama Bung Ian, berharap dia di apa paling nggak dikasih kesempatan 1 tahun lagi lah gitu. Mungkin targetnya nggak langsung juara ya, kayak Klopp juga kan nggak langsung juara, tapi gimana bisa bikin pemain-pemain muda ini bersinar gitu. Itu aja karena balik lagi kita masih di pandemi ini, menurut gua misalnya transfer market nggak akan terlalu kayak musim-musim sebelumnya yang kayak PSG berani beli sampai 150 juta, 100 juta lebih gitu. Itu memang mega transfer banget lah kalau terjadi di sekarang menurut gua, dan jarang akan bisa begitu. Even kayak Barcelona misalnya mau balikin Neymar misalnya, tapi harus bayar 100 juta kayaknya mereka nggak mau gitu. Terus ya jadi gua sih berharapnya dipertahankan untuk musim depan terutama, tapi secara yang dilihat tuh jangan juara atau enggaknya. Karena kalau juara sih kalau nggak salah musim ini Barcelona kan juga bisa juara Copa del Rey ya kalau nggak salah gua. Nah, Iya. itu pembuktian juga sebenarnya dari Koeman gitu, dengan pemain sebegitu aja mereka bisa juara gitu. Memang kalau di La Liga karena butuh konsistensi ya. Nah, terus mentalnya lah belum ada, kecuali tadi si Messi gitu. Messi kan udah mentalnya memang udah ada gitu. Nah, terus kalau gua ngomongin Zidane, gua agak ragu nih kalau bilang Zidane tuh pelatih top gitu. Karena sebenarnya balik lagi sih ke Madridnya sendiri menurut gua. Karena Madridnya sendiri kan memang tradisinya tim yang nyaplokin pemain-pemain bagus ya. Nah, cuman memang Madrid paling kena sih di antara 3 tim ini yang kena dampak Covid menurut gua. Karena dengan dampak Covid mereka juga berpikir panjang tuh untuk beli pemain dengan harga-harga mahal gitu. Si Madridnya. Dan karena tradisi tim kayak gitu, nah itu yang bikin agak susah. Cuman kalau kita mau lihat dari ya balik lagi kalau kita lihat dari track recordnya mereka di Champions juga masih bisa bertahan di berapa kemarin semifinal ya? Semifinal apa? Semifinal masih bisa bertahan di La Liga di peringkat 2 gitu. Dibilang jelek sih enggak juga Zidane ini. Cuman kalau dibilang bagus juga gua agak ragu sebenarnya masih. Karena apa ya? Kalau bisa dibilang kualitasnya mungkin mirip-mirip Ole ya kalau Zidane nih. Makanya gua Ole juga sebenarnya gua masih pertanyakan itu. Kalau bagus juga gimana, kalau enggak karena menurut gua semenjak Covid nih arah ya terutama tim-tim besar ya kayak City, bahkan kayak City gitu. Mungkin kalau gua compare sama Pep misalnya si Zidane nih, gua berani bilang Pep masih di atas Zidane lah. Cuman kalau gue bilang dia pelatih top gitu, Zidane ini gue agak bingung juga karena balik lagi ke tim yang dia tanganin sekarang punya tradisi kayak gitu. Untuk dia bisa bikin jadi pelatih top kan harusnya dia bisa dengan kondisi pandemi gini dia bisa bisa muter otak lah untuk karena gue nggak bisa beli pemain berarti gue harus orbitin pemain. Sebenarnya ada juga di Madrid kan ada Vinicius gitu ya. Cuman memang masih butuh waktu lah. Nggak serta merta lu orbitin tahun ini dia juga langsung bersinar tahun ini. Paling nggak lu butuh kayak 2-3 tahun gitu buat pemain ini berkembang gitu. Dan lu bentuk sistem gitu. Nah, Real Madrid ini sistemnya terlalu terpaku sama pemain bintang ya, mirip-mirip MU lah jadinya. Mengandalkan pemain bintang secara permainan nggak gimana-gimana, cuman dia lebih ke mengandalkan pemain bintang, beda sama Pep gitu. Pep sistemnya tuh udah ada gitu.
Jadi ketika dia beli pemain yang nggak terlalu, kan Ruben Dias kan juga nggak terlalu mahal kemarin kan pas belinya. Mungkin waktu dibeli nggak kelihatan lah dia bakal bisa kayak gini gitu. Ya, pas udah dibeli ya jadi bagus karena dia cocok di sistemnya. Nah si Zidane ini belum segitunya, jadi gue agak menyangsikan gitu. Cuman ya secara kualitas pelatih sebenarnya tiga itu menurut gue merata ya. Cuman balik lagi ke tim yang kondisi tim sih di mereka masing-masing itu yang menyebabkan ada perbedaan ya yang bisa diperdebatkan lah pro dan cons. Jadi ya gitu menurut gue kalau sisi kepelatihan. Jadi sebenarnya kalau untuk pelatih dipertahankan ya si siapa namanya? Simeone menurut gue pasti dipertahankan lah ya. Tapi untuk Zidane sama Koeman menurut gua juga pantas dipertahankan sih. Gitu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan sekalian. Cukup sih, insya Allah. Terus penggantinya siapa menurut lo? Oh kalau ini ya, kalau di Depak ya, Koeman sama Zidane ya. Iya kata lo ya, ada tadi yang tidak pantas dipertahankan siapa? Enggak, Zidane malah sih. pantas dipertahankan Oh tiga-tiganya. masih pantas dipertahankan ya? Oh, Pantas ya dipertahankan tiga-tiganya. Iya, Atletico kan pasti dipertahankan kata gua. Kalau Koeman sama Zidane tuh pantas dipertahankan sih. Kasih kesempatan 1 tahun lagi lah. Khususnya kalau Koeman ya minimal 1 tahun lagi. Terus kalau Zidane ya lihat nih, lihat lagi kebijakannya si Real Madrid sebenarnya. Apakah mau berubah dari tim yang beli pemain jadi tim yang coba orbitin pemain? Ya paling enggak kayak mereka waktu zamannya Raul dulu lah. Itu. Nah, setidaknya bisa nggak nih si Zidane bikin kayak Vinicius jadi kayak Raul dulu, Raul Gonzalez. Iya, ya itu kan tantangannya. Atau dia beli atau apa gitu, ada pemain hasil didikannya Madrid yang bisa dibanggakan gitu. Kan Madrid kan berapa tahun ini nggak ada pemain yang kayak Raul Gonzalez. Ada aja tim dia. Emang dari Madrid dia? Iya, dari Madrid. Berarti nggak bakal dipinjamin lagi ke Milan? Mungkin enggak. Lihat performa dari yang lain-lain kayak gitu mungkin enggak. Oke. Ya mungkin sih kalau kayak gitu bisa juga misalnya dia bikin Ibrahim Diaz se-superstar Zidane zaman dulu. Bisa juga begitu kan. Nah, itulah tugasnya si Zidane tuh kalau dia bisa bikin kayak pemain-pemain ini bisa moles pemain-pemain ini ya baru gua nggak sanksi lagi gitu. Dia itu pelatih top lah. Cuman kalau sekarang ya balik lagi karena susah juga dari si kultur timnya sendiri memang begitu. Itu sih kalau gue mah. Jadi kalau debatable lah kalau untuk Zidane ya dia pelatih top apa enggak. Jadi di sisi lain gue paham kalau orang bilang dia pelatih top. Di sisi lain gue juga masih ragu gitu dia pelatih top. Tuh. Itu sih kalau gue mah. Oke, jadi La Liga itu ya teman-teman ya. Jadi pas 3 teratas masih pada itu semua dan mungkin Sevilla, Villarreal tuh nggak akan diganti ya. Karena lihat dari progresnya juga menurut gue tuh udah sangat bagus. Villarreal yang udah di Super League. Europa League lawan MU ntar. Ulrich Emery sama Sevilla juga ya dia bisa dapat Ivan Rakitic dengan harga murah juga sebuah apresiasi dan sebuah prestasi dari si Sevilla juga. Bagi teman-teman yang tidak setuju mungkin bisa tulis di kolom komentar atau mungkin dan di Depak boleh atau Bung Rija di Depak jangan dong, bukan IR bola namanya. Oke, bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like, subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Dan sebelum mudahan paling gue pribadi juga mengucapkan sekali lagi mengucapkan selamat buat Atletico Madrid dan juara La Liga musim 2020-2021. Ya, mudah-mudahan liganya makin seru lah musim depan.
Jadi gue juga bisa sering nonton La Liga, nggak cuma Liga Inggris. Gitu. Oke, salam IR sepak bola. Indonesia. Yo.